Terhormat, inilah nomor peserta di 018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berdasarkan laporan Bank Dunia atau World Bank pada tahun 2020 melaporkan bahwa nilai HCI atau indeks sumber daya manusia pada tahun 2020 sebesar 0,54, naik dari 0,53 pada tahun 2018. Hal ini membuktikan hasil belanja negara untuk human capital atau sumber daya manusia sudah mulai terlihat. Namun di sisi lain, hadirin, jika kita teliti lebih mendalam kondisi pendidikan di Indonesia selama pandemi COVID-19 semakin parah dan tak terarah. Sebagai bukti, hadirin, akibat diberlakukannya belajar dari online ternyata telah menghancurkan karakter para pelajar di Indonesia, sehingga lahirlah generasi ML-an, PUBG-an, TikTok-an, bahkan sampai terjadinya kasus parakan yang sangat mengkhawatirkan. Jika hal ini kita biarkan, harapan Indonesia maju hanyalah angan-angan belaka. Oleh karena itu, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran kali ini, kami akan membawakan syarahan yang berjudul mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era 4.0 dengan landasan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. What?
beriman. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah yang maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tersebut merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berlandaskan keimanan. Hadirin, Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasid jilid 13 halaman 85 mengatakan, yarfa'ullahu ta'alal mu'minina shadiqina minkum darajatin azimatan fil akhirah wa yarfa'ul ulama'a minkum darajatin adzuma wa akbar. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan berilmu pengetahuan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya di sisinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Justru sebaliknya hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikannya di dalam dunia dan di dalam akhirat dengan derajat yang paling tinggi dan agung. Timbul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menciptakan model pendidikan yang mampu memberdayakan 3 potensi manusia. Yang pertama, potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal. Yang kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Yang ketiga, potensi komunikasi yang berdimensi sosial komunal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Demikian ungkapan ilmuwan barat bernama Albert Einstein. Ilmu pengetahuan tanpa agama, agama tanpa ilmu pengetahuan hanya akan melahirkan manusia yang berilmu namun tak beradab. Hadirin, sebagai contoh, mabuk-mabukan, tenggak miras, modern katanya, robek baju, robek celana, modern ungkapnya, buka jilbab pamer aurat, modern bilangnya. Akibatnya kekayaan alam kita dikeruk oleh Eropa, laut kita dikuras oleh Amerika, bahkan kebudayaan kita dicuri oleh Malaysia. Jangan hanya menjadi penonton di negara sendiri, jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri, jangan hanya menjadi pengemis di negara sendiri, tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju hadirin? Bahkan yang lebih menyedihkan hadirin, tidak sedikit generasi bangsa kita yang sudah kecanduan game online, TikTokan, Facebookan, hingga lupa untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di samping kita memiliki ilmu pengetahuan dan keimanan, kita pun dituntut untuk memiliki kinerja yang hebat. Sebagaimana hal ini dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna
maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada ayat tersebut terdapat sigot amr yang terukir indah di dalam kalimat ikmalu ay ikmalu masyitum, bekerjalah kalian sebagaimana profesi dan skill masing-masing. Demikian ungkapan Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasir jilid 1 halaman 505, Qaidah Usul Fikih dalam Mabadi Awaliyah yang dikarang oleh Imam Abdul Hamid Hakim pada halaman 7 menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap suatu perintah menunjukkan kita kepada kewajiban. Dengan demikian hadirin, wajib hukumnya bagi saya, kita, saudara dan handai taulan untuk terus Belajar, Bekerja dan berkarya walaupun di tengah pandemi virus corona, sebagaimana pesan yang terkandung dalam syair lagu berikut ini. semangat bangsa Indonesia, mari tingkatkan SDM kita, bangsa cerdas berintelektual agar unggul di kancah internasional. Meskipun singkat say, tapi cenar membahana. Betul kan? Dengan demikian, syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era 4.0 ini, maka kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang mantap, keimanan yang kuat, keterampilan yang cakap, kinerja yang hebat, dan akhlak yang bermartabat. Insya Allah hadirin, bangsa kita akan unggul di kancah persaingan global. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai bahan memori, kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Pergi ke Serang, mampir ke Ramayana. di Ramayana untuk membeli sabun kipas. Walaupun dunia tengah dilanda virus corona, mari kita tetap kreatif dan inovatif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi